Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita mulai perkuliahan kita. Jadi pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai limit sepihak, limit trigonometri, dan teorema-teorema yang berhubungan dengan limit. Sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih kepada kalian semua ya telah semangat untuk menuntut ilmu kalkulus. Semoga apa yang kalian belajar itu bermanfaat. Juga saya terima kasih kepada rekan saya yang di sini menemani kalian belajar. Di sini mungkin ada Mas Taurik atau Mas Alim yang menemani kalian kelas. Silakan nanti kalian bisa tanya jawab dengan beliau, atau kalau tidak bisa langsung melalui nomor yang telah saya bagikan kepada kalian. Gitu. Jadi kita tetap koneksi ya, walaupun perkuliahan secara online, tapi kalian misalkan masih ingin komunikasi langsung dengan saya, masih bisa. Saya persilahkan. Nah, satu quotes sebelum kita mulai, yaitu pernyataan dari Bernard Baruch, American Finance Philanthropist and Statesman, itu menyatakan bahwa jutaan orang melihat apel jatuh. Namun satu orang, yaitu Newton, itu menanyakan mengapa gitu. Jadi jutaan orang mungkin akan melihat suatu masalah sebagai masalah. Namun beberapa orang itu yang menyatakan mengapa, kenapa hal itu terjadi. Nah, pertanyaan itu mungkin pertanyaan sepele. Namun ketika kita bisa mengetahui jawabannya, maka kita akan mendapatkan pengetahuan lebih daripada sekedar orang yang melihat masalah itu. Mereka hanya dapat pengetahuan berupa informasi. Tapi kalau Newton itu mendapatkan pengetahuan informasi apel jatuh sekaligus penyebabnya. Jadi lebih komprehensif, lebih mendalam daripada orang lain. Nah, harapannya kalian juga kalian belajar kalkulus. Itu masalah. Mungkin saya mengharapkan semuanya menanyakan, mengapa saya belajar kalkulus? Nah, ketika kalian menemukan jawabannya mengapa? Oh, karena untuk ini, dan kalian menyadari hal itu, maka kalian akan bisa memaknainya. Oke. Nah, ini 4 hal yang akan kita bahas. Pertama, limit. Kedua, limit sepihak. Ketiga, limit trigonometri. Keempat, teorema-teorema pada limit. Nah, limit di kehidupan kita sehari-hari, kita pernah dengar. Di sini yang pertama yaitu, hari ini tingkatkan dirimu menuju batasmu. Artinya kamu akan dibayar dengan hal itu. Kamu akan mendapatkan ganjaran dari hal itu. Itu limit, kata-kata limit. Kemudian ada juga statement speed limit 50-50, 50-50 ya. Oke, jadi batas kecepatannya sekitar 55. 55 apa nih? Nah, itu saya kurang tahu. Jadi sekitar 55 bukan berarti maksimal 55. Bisa 56, bisa 54 gitu. Kemudian di sini juga ada statement batasan transfer limitnya itu seberapa gitu. Kalau ini berarti tidak boleh melebihi batasannya itu. Nah ini di sini juga ada keterangan limit press any key to start. Jadi ini batas ya. Kita harus mencet tombolin setiap tombol, semua tombol untuk memulai lagi. Mungkin batas waktu. Dan ini berikutnya yang terakhir yaitu spending limit, yaitu batas kita berdiri. Nah, limit ternyata ada di kehidupan kita sehari-hari. Ungkapan limit. Yang berarti kalau kalian menerjemahkan ke bahasa Indonesia artinya batasan. Artinya batasan. Nah, dalam matematika seperti apa? Limit dalam arti bahasa ialah batasan, batas. Limit dalam artian matematika berarti mendekati. Mendekati ya. Jadi kalian harus menitik beratkan kata-kata ini, mendekati. Konsep limit sangat penting dalam disiplin ilmu kalkulus. Tidak banyak penerapan dalam dunia nyata yang menggunakan limit. Limit gak banyak digunakan memang. Namun banyak rumus terapan yang lahir dari limit. Turunan itu asalnya dari limit. Integral asalnya dari limit. Deret-deret lainnya asalnya dari limit. Ya. Jadi kalau tidak ada limit, maka tidak ada semua itu, dan ujung-ujungnya tidak ada terapannya juga. Gitu. Jadi limit itu bisa dikatakan pondasi.
Nah, notasi dari limit pada matematika ialah lib. Lib gitu aja. Nah, konsep pendekatan. Jadi sebelum kita ngomongin limit, kita akan mempelajari tentang konsep pendekatan variabel X. Variabel X itu adalah variabel yang mewakili beberapa bilangan, gitu ya. Nah, misalkan ada variabel X memiliki nilai yang mendekati bilangan C, maka X itu kurang dari C atau X itu lebih dari C. Nah, ini pasti kita tahu. Tapi coba saya visualisasikan. Di sini ya. Nah, jadi X itu kurang dari C atau X itu lebih dari C. Kalau saya buat angka, misalkan ini 5, misalkan X itu mendekati 5. Nah, berarti X-nya di mana? Ya di sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau X mendekati 5, maka X-nya mungkin di mana? X kurang dari 5 atau X lebih dari 5. Nah, berarti apa saja nih? Ya, berarti X-nya bisa 4,999. Itu yang kurang dari 5. Atau X-nya bisa lebih dari, atau X-nya bisa 5,001. Itu X yang lebih dari 5. Jadi ada dua kemungkinan. Gitu. Fakta yang diperoleh lagi, perbedaan nilai X dan C tidak terlalu besar. Oke, coba kita lihat. Perbedaan 4,99 ini dengan 5, berapa perbedaannya? Perbedaannya itu hanya 0,001. Perbedaan dengan 5 ya, itu tidak terlalu besar. Ini juga perbedaannya 0,001. 0,001. Jadi kalau di science itu kata mendekati sebisa mungkin perbedaannya sekecil-kecilnya gitu. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Jadi X mendekati C ditunjukkan dengan bilangan. Semakin perbedaannya kecil berarti semakin bagus pemilihan nilai X-nya. Pak, kalau saya milihnya X-nya itu 4,8 boleh nggak Pak? Sama X-nya 5,2 boleh nggak Pak? Masih boleh, ya, masih boleh. X sama dengan 4,5, X-nya sama dengan 5,5 boleh nggak Pak? Ya masih boleh. Tapi pemilihan 4,8 lebih baik daripada 4,5. Pemilihan 4,999 lebih baik daripada 4,8. Semakin perbedaannya kecil semakin baik. Jadi di sini konsep limit ini tidak ada harus berapa pastinya. Kecuali kalau kalian milih 4, mungkin ada yang mempermasalahkan. Oke. Nah, penulisan X mendekati C dalam bahasa matematika itu dikasih tanda panah. Tanda panah. Jadi X mendekati 5 itu ditulis X tanda panah 5. Nah, itu mendekati. Nah, mendekati kan bisa dari kiri, bisa juga dari kanan ya. Sebentar ini. Oke. Mendekati bisa dari kiri, bisa dari kanan. Nah, kalau mendekati dari kiri, ini berarti sini dari kiri. Ini yang sebelah kanan berarti dari kanan. Dari yang paling gede mengecil gitu kan. Nah, kalau dari kiri berarti X mendekati 5 dari kiri. Kiri itu kasih tanda minus. Kalau yang dari kanan berarti X mendekati 5 dari kanan. Gitu. Jadi di sini itu ada pendekatan dari kanan. Ini ada pendekatan dari kiri. Gitu. Nah, coba sebutkan nilai X jika saya menuliskan X mendekati 5. Ya, berarti 4,99, 5,001 bisa. Ini kalau dari kirinya ini, dari kanannya ini. Kalau kalian menyebutkan dari kirinya sebagai berikut, dari kanannya sebagai berikut, boleh. Gitu. Pak, saya lebih suka bilangan bulat, Pak. Ya, karena kita memang secara alami itu lebih menyukai bilangan yang bulat, simple, maka kita akan menyebutkannya 4, 3, seperti itu. Tapi ketika nanti kita bekerja, kita menggunakan komputer, maka gunakanlah
bilangan-bilangan yang sangat detail. Gitu. Biarkan komputer yang menghitungnya. Oke. Nah, konsep nilai fx jika x mendekati c. Sekarang kita mulai masuk ke konsep limitnya. Nah, oke. Ini ya, fenomena limit. Jadi ketika x mendekati c, ini. Saya bacakan dulu aja. Gambar di atas menunjukkan jika x mendekati c, ini ya, jika x mendekati bilangan c, maka nilai fx akan mendekati bilangan L. Artinya apa? Yang menyebabkan fx mendekati L itu adalah x mendekati c. Kalau saya buat diagram panah, berarti ini c, ini nilai x. Ini nilai x, yang mana dia itu sangat dekat dengan c. Gitu ya. Nanti hasil fx-nya itu akan dekat dengan L. Ini hasil fx-nya. Akan dekat dengan L. Seperti itu. Nanti kayak gini. Nah, seperti ini. Entah dari kiri atau dari kanan. Itu akan mendekati L. Seperti itu. Ini kalau saya buat dalam diagram panah. Tapi kalau saya buat dalam diagram garis bilangan, ini katakanlah atasnya C, bawahnya L. Nah, kalau di sini X-nya itu mendekati C, dari kiri maupun kanan, maka secara nggak langsung itu menyebabkan hasil fungsinya fx mendekati L. Nah, kayak gitu. Dari kiri mendekati L, dari kanan juga mendekati L. Gitu. Itu artinya, kalau fenomenanya seperti ini, artinya karena dari kiri juga mendekati L, dari kanan juga mendekati L, maka artinya apa? Artinya limit fx saat x mendekati c itu sama dengan L. Gitu. Limit fx saat x mendekati c adalah L. Dibaca gimana? Dibaca limit fx saat x mendekati c adalah L. Berarti artinya apa nih? Artinya itu fx mendekati L. Gitu. Artinya fx mendekati L. Kok fx mendekati L? Kenapa? Karena x-nya mendekati c. Gitu. Karena x-nya mendekati c, fx-nya mendekati L. Itu konsepnya. Itu artinya. Oke, nah ini definisinya. Limit fx untuk x mendekati c sama dengan L. Memiliki arti ketika x merupakan bilangan yang dekat tetapi tidak sama dengan bilangan c, hanya dekat. Maka nilai fx yang dihasilkan akan dekat ke L. Ya, akan dekat ke L. Nah, kenapa harus ada limit? Yang pertama, menggunakan limit itu karena terkadang mencari fc itu tidak bisa diperoleh secara langsung. Pakai fc langsung memasukkan c itu kadang sangat susah, jadi perlu menggunakan limitnya. Yang kedua, limit itu memberikan solusi untuk menentukan luas segi tak hingga. Segi yang banyaknya tak hingga, beraturan. Yang ketiga, kalkulus tanpa limit itu namanya bukan kalkulus. Namanya adalah matematika dasar. Karena memang konsep kalkulus itu berkembang dari limit. Gitu. Nah, ini ada beberapa ilustrasi mungkin. Yang pertama, kalkulus nothing without limit. Ya. Kemudian yang kedua, coba kalian lihat. Ini fenomena render ya. Oke. Ini fenomena kayak memperhalus objek. Kalau tanpa limit, maka objek itu akan seperti apa ya? Mini craft ya, mini craft. Jadi masih kurang smoothing.
Tapi setelah ditemukannya limit dan dimasukkan dalam suatu aplikasi ya, baik itu untuk merender video atau gambar, itu akan terlihat smoothing. Itu berkat apa? Limit. Kemudian yang ketiga, perhitungan suatu eh, rumus, suatu formula yang sangat rumit, integral seper x kuadrat dx, dari 1 sampai tak hingga, itu tanpa limit akan sangat susah sekali. Tanpa limit akan susah sekali. Tapi ketika muncul limit, maka ini bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Ini nanti akan kita pelajari di semester 2. Jadi manfaatnya limit itu banyak. Nah, kemudian mungkin saya akan memberikan ilustrasi lagi. Ketika kita sedang nonton bola, tiba-tiba di posisi yang mau ngegolin, itu terjadi buffering. Ya kan? Buffering. Itu kan tidak menyenangkan gitu ya di detik keempat. Nah, tapi kita bisa memprediksi itu. Di detik keempat apa yang terjadi? Dengan melihat apa? Peristiwa sebelum dan setelahnya. Gitu. Oh, kira-kira pasti dilewati dengan cara seperti ini. Ada yang bilang cara begini. Nah, itu beda-beda. Hasil prediksi setiap orang mungkin beda. Nah, matematika seperti itu. Jadi kita tidak berbicara mengenai nilai X yang pasti, tapi apa yang terjadi di sekitar nilai X itu. Sekitarnya aja. Nah, limit itu berbicara itu. Kita berbicara di sekitar dekat dengan C, dari kanan maupun kiri. Itu kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Gitu. Kalau 4 dimensi bagaimana? Nah, itu lebih kompleks lagi. Itu yang kita pelajari. Nah, aplikasi limit yang lainnya. Zaman dulu perhitungan lingkaran itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan menggunakan pendekatan segitiga beraturan. Saya menghitung luas lingkaran dengan segitiga itu belum memuaskan hasilnya. Segi 4 agak memuaskan. Segi 8 ya lebih baik daripada segi 4. Segi 16 mulai sempurna ya dibandingkan segi 8. Terus yang terbaik itu segi berapa? Ternyata yang terbaik itu segi 100 mungkin, atau 200, atau 1000. Segi 1000 beraturan. Nah, kalau ngitung kayak gitu tanpa limit, itu akan sangat susah. Ya, akan sangat susah. Oleh karena itu semenjak munculnya limit, akhirnya bisa melakukan perhitungan luas lingkaran dan juga ditemukan bilangan pi. Bilangan pi. Jadi kalian sekarang ngitung luas lingkaran pakai pi r kuadrat itu hasil dari perhitungan limit. Seperti itu. Nah, mungkin ini beberapa soal kita akan latihan. Misalkan kita diminta untuk menentukan nilai dari limit 4x min 5 untuk x mendekati 3. Kita tahu fungsinya adalah 4x min 5. Saat x mendekati 3, maka kita gunakan tabel pendekatan. Kalian bisa menggunakan Excel. Ya. Kalian bisa menggunakan Excel. Di sini berarti kalian menggunakan sebentar. X, ini fx sama dengan apa ini? Oke, 4x min 5. Di sini berarti 1, 2, 3, 4. Ini 3. Nah, ini batasnya. Nah, ini berapa nih? Gitu ya. Di sini berarti coba saya rapikan dulu. Nah, kita tahu kalau ini dari kiri. Kalau sebelah sini dari kanan. Kalau dari kiri berarti yang kurang dari 3. Saya pilih 2,99 gitu. Kalau dari kanan saya pilih 3,01. Seperti itu. Dari kiri kemudian sama dengan saya ambil setengahnya, ini ditambah 3 dibagi 2. Nah, kemudian saya ambil lagi 2,995 ditambah 3 dibagi 2. Semakin mendekati ini tambah 3 dibagi 2. Seperti itu. Begitu pula yang ini. Sama dengan 3,01 ditambah 3 dibagi 2. Nah, sekarang saya coba pakai rumus. Yang 3-nya ini saya ikat dengan tanda dolar ya. Biar bisa di copy paste.
Nah, kemudian saya pakai rumusnya. Sama dengan 4 dikali X. X-nya itu yang atas ini. X dikurangi 5. Nah, nanti akan muncul 6,9. Saya copy paste aja. Oke. Saya mendapatkan informasi sebagai berikut. Ya. Saya mendapatkan informasi sebagai berikut. Ketika saya coba untuk ketika saya coba untuk masukkan ke sini dengan soal yang tadi, nah, maka di sini saya mendapatkan informasi dari kiri itu mendapatkannya 6,995. Ya, dari kanan mendapatkannya 7,005. Nah, kira-kira ini angkanya berapa? Yang jadi pertanyaan, 6,995 sama 7,005 apakah sangat dekat? Apakah sangat dekat? Jawabannya, tentu kalau kita melihat, ya, sangat dekat ya. Dan mendekati berapa? Dan mendekati angka 7. Kan gitu kan? Mendekati angka 7. Berarti ini kemungkinan ini berapa? Ini kemungkinan 7. Kan gitu ya? Mendekati angka berapa? Kok bisa dapat angka 7 dari mana, Pak? Kalian bisa pakai rata-ratanya kalau memang jawabannya sangat dekat. Asalkan jawabannya sangat dekat ya. Asalkan ketika sangat dekat itu jawabannya iya gitu ya. Maka pendekatannya bisa kalian pakai. Itu dari mana? 6,995 ditambah 7,005 dibagi 2. Itu nanti ketemunya berapa? 7 kan? Asalkan sangat dekat ya. Kecuali kalau ini 10, ini 20. Ini misalkan ternyata ini 10, ini 20. Nah, ini nggak boleh karena nggak dekat. Berarti ini harus sama dengan ini ditambah 7,05 dibagi 2. Ketemunya 7. 7. Ketemunya 7. Nah, udah nih. Jadi kita punya apa nih? Ya udah. Limit 4x min 5 saat x mendekati 3 itu hasilnya 7. Ini caranya ketika kita menggunakan pendekatan tabel pendekatan gitu ya. Dan kita mendekati angkanya dari kiri maupun kanan. 7. Ini ketemunya 7. Dari kiri ketemunya 7, dari kanan juga ketemunya 7, mendekati. Nah, begitu pula ini. X pangkat 3 min 1 per X min 1. Oh ya, mungkin yang tadi. Saya berbicara sedikit mengenai tadi. Pak, kenapa harus susah seperti ini? Bukankah dulu waktu saya SMA atau sederajat ya, kita cukup memasukkan seperti ini, limit 4x min 5 untuk x mendekati 3 sama dengan 7. Berarti sama dengan kita cukup memasukkan 4 kali 3 min 5. Nanti ketemunya 7. Ya, ini bisa. Nanti akan kita pelajari di teoremanya. Cuman konsepnya mungkin nggak diperjelas seperti yang saya sampaikan. Karena apa? Karena nanti kalian akan memasukkan rumus ini ke komputer. Jadi kalian harus paham konsepnya. Kalau saya masukkan ke Excel, itu juga bisa. Ketemunya juga 7. Ini rumus ya. Saya copy, saya pastekan ke sini. Ketemunya 7. Oke. Sekarang saya masuk ke berikutnya. Nah, soal berikutnya ini ya akan menjawab lagi. Menjawab pertanyaan tadi. Kenapa nggak langsung dimasukkan? Nah, soal berikutnya, itu limit X pangkat 3 untuk X mendekati 1 ya. Nah, sekarang saya masukkan, saya ganti X-nya mendekati 1. Gitu. Nah, ini kalau mendekati 1 dari kiri, 0,99. Udah rumus, jadi lebih cepat. Kalau ini 1,01. Tinggal ininya aja yang diganti. Fx-nya diganti jadi X pangkat 3 min 1, X min 1.
X pangkat 3 min 1, X min 1. Ini saya hapus berarti. Fx-nya jadi ini. Nah, jadi ini ya Fx-nya. Sama dengan kurung X-nya atas. X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1. Oke, ketemunya ini tinggal kopas saja. Coba kalau langsung 1, pasti error. Berarti apa? Artinya Excel ini tidak bisa mendeteksi ketika langsung menuju ke 1. Itu nggak bisa mendeteksi. Ini nggak bisa langsung mendeteksi ke 1. Berarti ini sesuai dengan statement apa? Sesuai dengan statement yang ini. Nah, ini. Sesuai dengan pernyataan yang sebagai berikut. Menggunakan limit. Kenapa menggunakan limit? Karena FC tidak dapat diperoleh secara langsung. Jadi di sini, ketika kita menggunakan soal nomor 2 ya, ketika kita menggunakan F1 itu tidak bisa. Itu apa? Tidak ada. Loh Pak, kan dulu waktu di SMA pernah diajari kalau ini bisa difaktorkan Pak. Nah, jadi limit X pangkat 3 min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 itu bisa difaktorkan. Berarti ini apa nih? Disederhanakan ya. X pangkat X min 1 dikalikan dengan X kuadrat min berapa nih? X min 1. Nanti gini. X kuadrat, kemudian min, sebentar. X pangkat 3, min, min X plus 1. Nah, gini. Min X plus 1. Oh maaf, plus X plus 1. Plus X plus 1. Nah, gini. X kuadrat plus X plus 1. Nah, ini bisa coret. Berarti kan limit X min mendekati 1, X kuadrat plus X plus 1. Nanti hasilnya 3. Kan seperti ini bisa, Pak. Nah, ini bisa kalau yang mengerjakan manusia. Tapi nggak semua komputer itu memiliki kemampuan untuk melakukan pemfaktoran. Karena ketika kita memasukkan formula ke sebuah komputer atau komputasi ya, kita harus memperhatikan fungsi yang masuk itu jangan-jangan fungsi yang rumit, yang mungkin manusia aja nggak bisa mau menyederhanakan, apalagi komputer. Jadi penggunaan menyederhanakan suatu pecahan atau suatu persamaan itu sangat jarang digunakan. Jadi ini bisa dikatakan tidak direkomendasikan, gitu. Walaupun nanti bisa dipakai, tetap dipakai di kasus-kasus tertentu, gitu. Jadi ini bisa juga. Tapi ketika kita menggunakan tabel pendekatan, maka kita akan dapat dari kiri jawabannya mendekati 3, dari kanan juga mendekati 3. Hasilnya berarti ya limitnya 3, gitu. Jadi manfaatnya kita belajar konsep ketika kita nanti menerangkan ke benda mati atau mesin dengan bahasa-bahasa matematika, maka kita bisa menerangkan dengan konsep yang sederhana tanpa harus mengajari komputernya melakukan pemfaktoran. Begitu pula 3, silahkan kalian coba. Di sini yang soal latihan ketiga, pendekatan dari kiri itu tidak ada. Pendekatan dari kanan ada. Nah, kalau dari kiri tidak ada, dari kanan ada, artinya ini tidak seimbang. Ya. Sekarang yang nomor 3, itu saya kasih contoh tadi 0 ya. X mendekati 0. Jadi kalau dari kiri apa nih? Minus 0,01. Kalau dari kanan 0,01. Kan gitu. Rumusnya apa rumusnya? Rumusnya sama dengan
fx sama dengan akar x gitu. Nah, rumusnya ini. Berarti sama dengan sama dengan akar x. Nah, gitu. Ternyata nggak ada hasilnya. Kenapa? Akar negatif itu nggak ada. Ya. Berarti sisi kiri dan sisi kanan ini berbeda. Seperti yang saya tunjukkan. Sisi kiri dan kanan berbeda. Jadi di sini untuk X mendekati 0 dari kiri itu tidak ada nilainya. Untuk X mendekati 0 dari kanan itu ada. Mendekatinya 0. Hasilnya ini, kalau ini mendekati, berarti karena apa? Karena, oh ini udah ada, saya tulis. Karena pendekatan dari kiri dan dari kanan tidak sama, maka limit X pangkat 3 min 1 per X min 1 sama dengan tidak ada. Gitu. Sama dengan tidak ada. Kalau nggak sama berarti tidak ada. Itu terkait dengan limit. Jadi ada yang memiliki nilai, ada yang tidak ada pendekatannya. Nah, ini ada statement lagi. Ketika limit sisi kiri tidak sama dengan limit sisi kanan, maka limit tidak ada. Tidak ada. Gitu. Nah, mungkin itu terkait dengan pendahuluan limit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai limit sepihak. Oke, semoga bermanfaat.